Kadrun goreng-goreng isu lama. Viral video lama Yusril singgung status WNI Ahok. Tim hukum Merah Putih sebut rasis. Mampus. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Karena saya orang satu kampung sama Ahok. Ya. Kalau saya ngomong sama Ahok, jarang-jarang pakai bahasa Indonesia. Saya pasti ngomong bahasa Cina dengan Ahok. Ya. Lalu, kenapa Ahok tidak bisa? Karena Ahok tidak lahir sebagai warga negara Indonesia. Kami tahu persis, bisa dicek datanya catatan sipil. Bapak Ahok Chung Kim Nam, warga negara Tiongkok, dan ketika ada penentuan kewarganegaraan pada tahun 1962, Chung Kim Nam memilih warga negara RRT. Ahok lahir tahun 1966, berarti Ahok adalah warga negara RRT. Dan Ahok baru dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia itu sekitar tahun 19. Bukan milih saya juga bilang sama orang gereja saya, kalau kalian milih saya karena Kristen, bodoh kalian. Kenapa? Kalau saya korup, kalau saya tidak betul, akan mempermalukan nama gereja dan nama Kristen. Jadi kalau saya tidak betul, jangan pilih saya. Itu lebih penting orang Jakarta tahu. Kalau kamu pilih orang karena seagama, sekeyakinan, hati-hati loh. Kalau orang yang pilih korup, tidak bekerja, itu akan merusak nama agama Anda. Apa kabar kadrun-kadrun seluruh Indonesia yang lagi ngantri kena karmanya Ahok? Sabar, semua kebagian. Ya, satu-satu tokoh Petamburan berguguran. Kita turut berduka cita. Mereka yang pernah berseberangan dengan Ahok, banyak yang sudah berangkat duluan. Yang lain, antri siapa yang di depan. Satu persatu kelompok yang dulu berada di barisan untuk memasukkan Ahok ke penjara, kalau tidak bubar, ya orang-orangnya sekarang ada di sel. Jadi penasaran, benarkah karma Ahok itu begitu kuat sehingga terbukti apa yang dia katakan? Kita harus meyakini kalau doa orang yang sedang dizolimi itu begitu cepat sampai ke Tuhan dan dikabulkan. Potongan video lama Yusril Ihza Mahendra sebut Ahok bukan WNI atau warga negara Indonesia kembali beredar dan viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun @bangfen165 pada 31 Mei 2022 silam. Dalam video lama, Yusril mengatakan dirinya sekampung dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut, tepatnya di Belitung. Yusril menceritakan ketika sedang mengobrol dengan Ahok, mereka lebih sering menggunakan bahasa Mandarin. Yusril juga menyebut Ahok mempunyai darah Tiongkok. Disebut Yusril, pemilik nama asli Basuki Cahayapurnama itu baru mendapatkan status sebagai WNI sekitar pada tahun 1986 ketika berumur 20 tahun. Ia juga membeberkan rupanya Ahok bukan warga negara Indonesia atau WNI dari lahir karena sang ayah, Chung Kim Nam, berkewarganegaraan Tiongkok. Menanggapi hal itu, Koordinator Tim Hukum Merah Putih sekaligus praktisi hukum, C. Suhadi, menilai Yusril Ihza Mahendra telah membuat rasis. Sebagai seorang ahli hukum, Yusril seharusnya dalam mengeluarkan pernyataan harus ditelaah terlebih dahulu. Dalam hal itu, Suhadi ungkapkan pada Selasa, 5 Juli 2022. Ia pun mengatakan jika Yusril sikapnya kurang bijak dalam mengeluarkan pernyataan dan terkesan mengandung sara. Selain itu, ia menyebut Yusril juga semestinya bisa menjunjung tinggi perbedaan. Suhadi mencontohkan kewarganegaraan Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang orang tuanya berwarganegaraan asing saat pemerintahan Soeharto. Namun kala itu, semua orang tahu bahwa Susi lahir di Tasikmalaya dan Alan Budi Kusuma lahir di Surabaya pada tahun 1968. Akan tetapi, status kedua pahlawan bulu tangkis yang membawa nama Indonesia harum di kancah internasional. Karena itu, Suhadi mengecam pernyataan Yusril yang sikapnya kurang bijak dalam mengeluarkan pernyataan. Apalagi, kata dia, yang dipermasalahkan Yusril berkaitan kedudukan dengan orang-orang keturunan pada periode 1978 hingga 1998. Karena masa memasuki reformasi, tandasnya tanpa SPKRI, orang turunan masih berkebangsaan Cina, bukan hanya Basuki Cahayapurnama, akan tetapi hampir semua orang. Setiap kali berbicara tentang Ahok, rasanya selalu diliputi perasaan pilu di dalam hati. Ketegaran dan keteguhan hati seorang Ahok dalam melewati segala rumitan yang dihadapinya ketika ia masih memimpin DKI Jakarta, membuat saya menaruh rasa hormat setinggi-tingginya kepada politisi yang sering disebut Cina itu. Meskipun isu sara yang kerap dialamatkan kepadanya, namun semua itu tidak membuatnya mundur. Ahok menghadapinya dengan kepala tegak. Ia tidak berhenti berjuang untuk warganya, berjuang untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh penduduk DKI Jakarta.
Namun jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta tak dapat ia tuntaskan hingga akhir jabatan karena praktek isu SARA dan jualan agama rival politiknya di Pilkada 2017 silam. Isu yang menyebut Ahok Cina serta mempertanyakan rasa nasionalismenya terhadap Indonesia memang sudah menjadi makanan sehari-hari bagi Ahok. Saya terkadang bertanya dalam hati, kenapa hanya warga negara turunan Tionghoa yang selalu diperdebatkan? Mengapa tidak pernah mempersoalkan warga negara keturunan Arab? Seperti nggak benar DKI yang justru menyengsarakan warganya. Diskriminasi terhadap etnis Tionghoa tersebut telah muncul sejak masa penjajahan Belanda. Selama ratusan tahun, masa penjajahan Belanda di Indonesia membuat pemikiran kolot atas pandangan rasis itu kian mendarah daging. Tak pelak seperti yang dilakukan politisi Yusril tersebut merupakan tindakan rasis terhadap golongan minoritas yang justru dapat menimbulkan perpecahan antar golongan. Apalagi laskar pemikiran kadal gurun yang berkutat pada isu murahan seperti Ahok antek Cina. Ahok memang etnis Tionghoa, tetapi bukan berarti ia orang Tiongkok. Jika Anies Baswedan merupakan turunan Arab, apakah dia warga negara Arab? Tentu bukanlah. Tapi kenapa Ahok yang turunan Tionghoa harus kita persoalkan? Apa bedanya dengan etnis Jawa, etnis Madura, etnis Betawi, atau etnis Batak misalnya? Sekalipun etnisnya berbeda-beda, namun kita tetap satu, Indonesia. Ya begitulah mirisnya laskar pemikiran kadrun yang cuma setengah tiang bendera, bisanya cuma menggoreng isu remeh-temeh untuk mendiskreditkan dan membunuh karakter seseorang. Dasar bego-bego, bagaimana menurut Anda? Loh, Rizal Ramli mau batalkan IKN jika Jokowi lengser dari presiden? Ngimpi kondisi yang bolong toh jal-jal. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Kita perlu dong supaya pembangunan itu bukan hanya di Pulau Jawa doang. Kita perlu pembangunan juga ke daerah-daerah, terutama di Kalimantan. Argumen itu ada benarnya. Pembangunan selama ini terpusat di Jawa. Tapi untuk memindahkan, membuat daerah maju itu bukan begitu caranya. Ekonom senior Rizal Ramli turut memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-495 kepada Ibu Kota DKI Jakarta di laman akun Twitter pribadinya. Namun Rizal Ramli justru juga menyinggung rencana pemerintah untuk memindah Ibu Kota Negara ke Kalimantan. Ucapan ulang tahun untuk DKI Jakarta dari Rizal Ramli ini diselipi dengan pesan menolak Ibu Kota Negara alias IKN yang ada di Kalimantan Timur. Menurutnya, pihaknya akan tetap mempertahankan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan alasan historis dan perjuangannya. Menurut Rizal Ramli, ketimbang bangun IKN lebih baik menggunakan cara lain untuk memeratakan pembangunan di daerah. Lebih lanjut, ia pun mengatakan dirinya mempunyai konsep untuk memajukan daerah tanpa bangun IKN. Menurutnya sederhana, yaitu dengan mengubah UU alokasi khusus, misalnya daerah penghasil ikan dapat sebagian persentase dari ekspor ikan. Maka daerah NTT, Maluku, Kepulauan Riau jadi maju. Daerah penghasil mineral, apakah itu nikel, emas biji besi, dapat persentase ekspor jadi maju. Menurut Rizal Ramli, konsep bagi hasil alokasi khusus dan alokasi umum lebih berfaedah dibanding membangun IKN. Oleh karena itu, pihaknya siap membatalkan IKN setelah rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi berakhir. Apakah sakit hati lagi nih? Keluar-keluar terus kayak emak-emak sedang naik darah. Rem dikit dong. Stres itu tidak baik loh buat kesehatan. Lagian, tujuan pemindahan IKN bukan untuk kepentingan politik dan buang-buang anggaran macam Gubernur DKI yang kau dukung. Pembangunan IKN tersebut bertujuan untuk menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris. Pemindahan IKN merupakan keputusan politik negara yang sangat visioner dan strategis. Secara sosiologis, kebijakan ini berarti menggeser titik berat pembangunan dari Jawa sentris ke Nusantara sentris. Jadi hal tersebut juga akan mempermudah pemerataan ekonomi, terutama juga konsep yang diungkapkan oleh Rizal Ramli tersebut. Bahkan rencana pemindahan IKN sudah sering diwacanakan sejak 1960 hingga era reformasi. Namun hal itu baru ditindaklanjuti oleh undang-undang di masa sekarang di era Presiden Jokowi. Proses pembuatan UU IKN ini pun sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bahkan telah melalui pembahasan dan masukan para akademisi serta perdebatan di DPR RI. IKN Nusantara ini nantinya akan jadi kota percontohan nasional karena merupakan forest city pertama di dunia.
Kota ini akan menerapkan sistem transportasi massal modern, ramah lingkungan, dan menggunakan energi terbarukan secara masif. Jadi alasan apapun yang diungkapkan Rizal Ramli tidak ada gunanya sama sekali. Jika memang mau menolak pemindahan IKN, silahkan saja. Itu pun kalau bisa. Ucapan Rizal Ramli tersebut sepertinya mempunyai power sekelas presiden untuk membatalkan IKN. Padahal Rizal Ramli ini sudah jadi kartu mati. Tidak ada wibawa dan gaya untuk jadi seorang pemimpin. Hanya saja dia masih menggenggam impiannya erat-erat dan masih gigih memperjuangkannya. Mending tak usah mempermalukan diri sendiri. Benar kata JK dulu, Rizal Ramli ini cuma pintar berteorika dan bicara. Kinerjanya tak beres, omongannya besar, tidak punya kemampuan untuk memimpin, tapi merasa dirinya sangat pintar. Dan terbukti, caranya mengkritik pemindahan ibu kota pun terdengar sangat amatiran. Bukan dari orang yang katanya pintar. Tampak jelas terlalu benci kepada pemerintah. Rizal Ramli boleh berkuar-kuar, seolah dia ini sangat sakti, bisa selesaikan semua masalah. Tapi dia lupa satu faktor penting, yaitu keyakinan dari masyarakat. Apakah masyarakat percaya omongannya? Yang benar adalah mereka tidak peduli. Rakyat sudah tidak bisa dipengaruhi dengan narasi murahan seperti ini lagi. Ramli hanya dianggap kayak orang yang berjualan obat, teriak kencang-kencang pakai 10 toa. Tapi tidak ada yang datang, meski hanya sekedar melihat-lihat. Bagaimana menurut Anda?